udah jelasin ya kenapa dia tuh overthinker. Nah sekarang aku akan jelasin kenapa sih aku tuh optimis gitu. Oke, ini mungkin beberapa alasan ya kenapa aku bisa mengatakan kalau aku tuh optimis. Kalau misalnya aku berpikir untuk membuat sebuah event, satu hal yang aku pikirkan itu bukan resikonya dulu. Aku nggak akan mikir kalau misalnya aku buat event ini ujungnya gimana ya. Kalau misalnya aku buat event ini bakal ada speakernya nggak ya, bakal ada yang datangnya nggak ya. Aku nggak akan mikir ke situ dulu. Yang aku pikirkan adalah potensinya. Misalnya nih, aku bikin company visitnya AFL. Aku nggak akan mikir kalau nanti bisnya mogok di jalan gimana, kalau misalnya jalanannya macet gimana. Itu bukan the thoughts that I will think in the first place. Tapi hal pertama yang aku pikirkan adalah ini pasti bagus banget deh untuk delegates. Pasti delegates tuh bakal banyak banget belajar, mereka bisa banyak banget kenal orang-orang keren, mereka bisa dapat practical experience langsung di kantornya gitu. That's the first thought that I will think. Kalau misalnya aku disuruh membuat suatu event, aku berpikir tentang potensinya, bukan resikonya. Tapi kalau tadi aku udah jelasin ya kayak gimana gitu, kenapa risiko itu penting. Nah mungkin aku akan ngejelasin juga kenapa potensi itu penting untuk dipikirkan dan gimana biar potensi ini will not go to the wrong way. Nah, yang pertama namanya adalah program management. I believe you guys are already well aware mungkin dengan program manajemennya apa. Cuman from my experience, program management itu ternyata sangat luas. Jadi even though like if you feel you know how to do it, tapi ternyata ada banyak banget teori yang kita bisa pelajarin, tapi it's not like common in our daily life gitu. Dan hal itu juga bakal aku pelajarin semenjak aku menjadi MD di prom tahun lalu. Nah, program management itu apa sih? Program management is the process of planning, designing, coordinating, and overseeing a set of related activities or initiatives so they work together effectively to achieve a specific objective and create a meaningful impact. Gitu. Jadi basically program management ini tuh kayak kita belajar gimana sih cara buat event, gimana sih biar event kita tuh bagus, produk kita bagus, gimana biar nanti Global Village tuh orang-orang mau datang gitu. That's the point of program management. Nah, mungkin teman-teman nggak familiar ya, tapi ini program management framework yang pernah aku pelajarin. Ini itu the Program Management Institute program this is the Project Management Institute Program Management Framework. Jadi ini tuh program management frameworknya PMI dan ini global gold standard for managing complex groups of projects, and it provides a structured system to ensure that various activities work together harmoniously rather than in isolation. Jadi intinya si program ini tuh si framework ini tuh ngajarin kita gitu kalau misalnya dalam program manajemen itu nggak cuma satu hal yang harus disiapin. Nah gimana biar banyak hal ini, mungkin bisa kalian lihat lagi ini banyak nih komponen-komponennya, gimana biar semua komponen ini kalian bisa pahami dan kalian bisa lakukan pada saat kalian mempersiapkan sebuah program. Oke, balik lagi ke si framework ini, aku bakal jelasin satu-satu dari strategy alignment. Nah, apa sih strategi alignment itu dan kenapa dia ada di paling atas? Menurut aku, strategi alignment itu tuh yang paling penting. Kenapa? Karena strategi alignment ini maksudnya semua program, semua produk, semua event yang kita buat itu harus supporting our bigger goal of the organization. Misalnya, kan sekarang Aisyah itu reshifting back to ELD ya, semuanya untuk ke ELD, untuk ke GV gitu. Nah berarti objektif di IWA adalah di akhirnya semua delegates di IWA itu akan di-push untuk menjadi leads ke Global Volunteer, and all of the IWA products itu harus itu objektifnya dan semua programnya harus match the objectives gitu. Nah itu salah satu contoh IWA is supporting a bigger goal of our organization which is ISAC gitu. Terus yang selanjutnya adalah benefit management. Jadi itu go clockwise ya guys ke kanan. Benefit management. Benefit management itu apa? Benefit management itu program atau produk yang kita deliver. It's not only like ya udah kan cuma produk aja, enggak. Tapi it's
it's about the impact yang eventnya itu creates. Kayak mungkin mikirnya gini nih, buat apa sih kalau suatu event itu kalian kayaknya sukses tapi delegatesnya pesertanya nggak suka, pesertanya nggak merasakan ada outputnya dari mengikutinya, atau mungkin pesertanya bilang kayak aduh buang waktu aja ya gue ngikutin gitu. That's not something you want to have waktu kalian bikin program. Jadi si benefits management ini mengajarkan kalau eventnya itu harus memberikan impact ke peserta kita. Nah itu gimana caranya? Ya dengan cara membuat program atau produk atau event yang emang sesuai sama what our customer needs. Misalnya kita ada market research sebelum bikin program, itu salah satu cara untuk bisa memastikan bahwa benefits management ini deliver dengan baik. Terus selanjutnya adalah stakeholder engagement. Stakeholder engagement itu apa? Jadi in every event there are so many stakeholders involved. Ada participant, ada delegates, terus ada partners, atau mungkin nanti ada community, excellent community, atau misalnya kayak di OA kita itu hitungannya stakeholders, atau kalau di RFL itu ada coach juga. Nah itu tuh stakeholders gitu. Nah jadi engaging stakeholders means that they making sure that they are informed, involved, and aligned with the event's goals gitu. Misalnya nih kayak balik lagi ya, contohnya RFL terus apa Iwan terus, karena ada saya dari Iwan Kak, dan Iwan mungkin produknya paling banyak kan. Jadi misalnya nih kayak di RFL, sebelum kita kayak officially declaring our delegates sebagai delegates RFL, kita nggak ada namanya interview. Interview itu buat apa gitu? Biar delegatesnya itu tahu di RFL itu ngapain aja, untuk memastikan kalau dia itu mampu nggak, capable nggak untuk berada di RFL selama kurang lebih 2 bulan gitu. Jadi itu tuh salah satu cara kita supaya delegates kita itu well informed about our products gitu. Terus misalnya yang lain kayak partners, kita juga mau nyari partners, company partners atau speaker partners yang emang sesuai sama apa yang kita butuhkan. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjelaskan nih ke mereka produk kita gini, kita aimingnya gini, outputnya gini. Apakah kalian tertarik gitu? Jadi kita harus cari partners dan speakers yang emang align gitu, dengan cara di-inform, di-involve, dan di-aligning dengan program kita. Gitu. Oke, selanjutnya adalah program governance. Jadi this refers to the structure and rules that guide how program is managed. Jadi si program governance ini tuh menjawab kayak strukturnya gitu loh. Jadi siapa nih OCP-nya, siapa yang buat decisions making-nya, gimana cara kita nge-track progress yang udah kita buat, gimana cara kita nge-handle risk atau issues yang mungkin ke depannya nanti akan banyak banget kita hadapin. Dan si governance ini helps to ensure that the program runs in an organized and accountable way, so everything stays on track gitu. Kayak misalnya kita ngebagiin OC delegation task sebelum kita mau sesi-sesi produk gitu. Jadi itu salah satu cara untuk mengachieve program governance ini. Terus yang terakhir adalah life cycle management. Life cycle management ini menurut aku penting juga ya. Jadi walaupun dia terakhir, it doesn't mean kalau dia itu nggak penting gitu. Jadi sebentar aku agak mulai. Oke, jadi life cycle management ini berarti managing the program through all of its stages. Jadi dari mulai planning, execution, monitoring, and also all of the way to evaluation and closure. Jadi si life cycle management ini kita memastikan kalau dalam sebuah program itu, dalam sebuah produk itu kita mengikuti semua tahapan yang udah kita buat. Misalnya kayak pre-attraction, attraction, terus consideration, preparations, semua itu harus dilakukan, harus dijalankan dengan sungguh-sungguh seperti itu. Oke, kita akan next. Nah, jadi setelah penjelasan aku yang banyak banget tadi, yang menurut aku adalah core components dari program manajemennya, mungkin kalian udah ngerti ya kenapa program manajemen itu sangat penting untuk kita menjadi optimis dalam menjalankan suatu program atau project. Dan each component of it will help you to create a successful and impactful event. Tapi tadi tuh kan kayak ya udah teori banget gitu ya, super teori banget, dan aku sendiri sangat menyadari
kalau di program manajemen itu di working in a program kita butuh teori, tapi kita akan lupa teori itu pada saat kita udah menjalaninya. Nah, jadi untuk bisa memastikan itu, gimana supaya semuanya itu tetap bisa terjalani dengan baik dan benar. Nah, dari penjelasan aku tadi, kita missing something, yaitu ya ini tadi yang aku bilang, how to make sure that all of the theory are implemented well, adalah dengan cara planning. Jadi ini plan, ya bisa dilihat dari sini kayak plan itu super abstrak menurut aku, karena kayak dalam plan itu kita ada ide, kita ada visi, kita punya misinya apa, kita punya kayak apa ya, kayak bukan caranya, kayak apa yang mau kita bawa, apa yang mau kita bikin gitu. Dan kita berpikir dan kita membuat. Tapi why I say kalau planning itu super abstrak, karena semua itu kayak cuma di otak kita. Nah, gimana caranya biar si planning ini bisa dengan baik diimplementasikan? Oke, sebelum itu aku jelasin dulu planning itu apa. Planning itu is a process of setting goals, developing strategies, and outlining paths to achieve desired outcomes efficiently. It bridges the gap between where you are and where you want to be by reducing uncertainty and doing resource optimization and facilitating coordination. Tapi, nggak semua planning itu bagus. Kayak tadi aku bilang, planning itu super abstrak. Nah, gimana supaya planning itu tuh bisa terstruktur dengan baik? Itu adalah dengan cara effective planning. Nah, gimana sih caranya to create an effective planning? Ya, ini ada diagram lagi ya, framework lagi. Mungkin kalian udah pernah lihat, tapi mungkin kalian juga belum pernah lihat, karena aku juga baru-baru ini gitu belajar ini. Jadi ini ada beberapa steps in planning yang menurut aku kalau kalian nge-skip satu steps, kalian akan ketinggalan banyak gitu. Yang pertama adalah being aware of the opportunity. Harus tahu dulu opportunity-nya apa, terus kayak si produk yang mau kalian bawain ini itu akan membawa apa nih ke sekitar gitu. Lalu setelah kalian tahu opportunity-nya apa, kalian harus bikin setting objektifnya. Objektif dari program ini tuh apa gitu, dan goals-nya berapa, kalian mau peserta untuk impact circle berapa gitu contohnya. Terus selanjutnya considering planning premises, terus identifying alternative. Ini mungkin kayak sangat berhubungan sama apa yang tadi udah dijelasin sama Ata ya, risk management tadi. Terus comparing an alternative in light of goals sought. Selanjutnya adalah choosing an alternative, formulating supporting plans, and numbering plans by making budgets gitu. Satu hal yang mungkin kalian notice ya dari steps in planning ini adalah hampir setengahnya itu untuk overcoming resiko-resiko gitu. Kayak misalnya considering planning premises, terus identifying alternative. Berarti kan kita bikin plan B, terus habis itu comparing alternative in light of goals sought, baru choosing an alternative. Jadi hampir semua di steps di planning ini adalah untuk memperkirakan resiko-resikonya itu apa, terus plan B-nya apa, alternatifnya apa, kalau misalnya kayak gimana gitu. Jadi, aku lupa ini next slide. Oh belum, maaf. Oke, jadi sama kayak yang tadi Arta bilang, nggak selamanya menjadi orang overthinking itu jelek. It also goes the same way untuk optimis person. Nggak sama jadi orang optimis itu kayak selalu berarti dia berpikir semuanya itu bagus, semuanya itu akan berjalan sesuai harapan dia, semuanya akan happily ever after juga. Tapi untuk menjadi orang yang optimis itu juga ada planning, ada cara-cara yang harus dilakukan gitu. Salah satunya adalah dengan menjadi orang overthinking. Kita harus pikir dulu gimana nih caranya, gimana nih untuk overcoming the